Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pemfaktoran aljabar. Di bagian yang ketiga ini kita akan belajar pemfaktoran istimewa. Jadi di bagian pertama dan kedua sudah belajar dasar dari pemfaktoran. Sekarang kita akan belajar bentuk-bentuk khusus, ya. Nanti kakak akan ajarkan ciri-cirinya yang akan kita pelajari untuk memfaktorkan suatu bangun aljabar. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Legurles, tombolnya di sebelah kanan bawah, dan nanti di sebelah kanan atas teman-teman akan mendapatkan link playlist sehingga teman-teman bisa belajar tentang pemfaktoran aljabar ini dari video pertama sampai video terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Nah, kita sudah belajar bagaimana kalau pemfaktoran tidak memiliki bentuk, yaitu bisa kita pasang-pasangkan. Tetapi bagaimana kalau bentuk ini ternyata juga nggak bisa dipasang-pasangkan seperti pada video kedua, ya? Dan juga tidak bisa kita faktorkan langsung seperti pada video pertama. Nah, di sini ternyata ada beberapa bentuk pemfaktoran istimewa yang bisa kita kerjakan. Bentuk pertama yang akan kita pelajari kita sebut sebagai selisih kuadrat. Kenapa disebut sebagai selisih kuadrat? Karena ciri-cirinya itu adalah kita punya 2 suku aljabar, kuadrat kurang kuadrat. Ya, nanti bisa langsung kita faktorkan menjadi bentuk seperti ini, A plus B, A min B. Jadi kalau kita punya kuadrat dikurang kuadrat bisa menjadi A plus B, A min B. Nah, kita coba cek di sini ada contohnya. Di sini kakak punya 4x kuadrat. Di mana 4x kuadrat ini adalah 2x dikuadratkan dikurang 9 ini adalah 3 dikuadratkan. Jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. A kuadrat min B kuadrat berarti langsung A plus B, A min B. Berarti 2x plus 3 2x min 3. Udah, seperti itu aja. Jadi melihat bentuk seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, kemudian kita bisa aplikasikan rumusnya. Kita langsung coba aja ya beberapa contoh soal di sini. Di sini kakak punya B kuadrat min 81. 81 itu adalah 9 dikuadratin ya. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Berarti bisa langsung nih. Kita punya kuadrat kurang kuadrat, berarti kita punya B plus 9 A plus B, A min B. Berarti di sini kakak punya B min 9. Ya, kita coba lagi ya. Ini kita punya 2 dikuadratkan. 4 itu adalah 2 kuadrat. Di sini kakak punya 5x dikuadratkan. Ya, berarti ini kan bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Kan rumusnya A plus B, A min B. Berarti langsung nih. A plus B berarti 4. Kok 4 sih? 2 ya. A-nya adalah 2 nih. 2 plus 5x, 2 min 5x. Ya, gampang kan? Kita coba ya lagi untuk soal nomor 2. Nah, ini lebih sulit nih. Jadi pada intinya, kalau ketemu 2 suku seperti ini, kemungkinan besar kalian akan pakai rumus ini. Nah, kalian boleh banget nih, di bawahnya kalian tulis dulu. Ini berapa? Ini adalah 12A dikuadratin. Karena 12 kuadrat 144. A dikuadratin A kuadrat. Dikurang di sini kita punya 15BC dikuadratin. Ya. Berarti jadi gampang dong, Kak. Ini A-nya, ini B-nya. Maka kita punya 12A ditambah 15BC dikali 12A dikurang 15BC. Ya, jadi semudah itu. Kita coba lagi. Ini apakah bisa difaktorkan lagi, Kak? Ini kayaknya bisa difaktorkan lagi deh, Kak. Di sini kita punya angka 3 dikali 4, ini 3 dikali 5. Boleh kalau teman-teman mau faktorkan lagi menjadi 3 dikali 4A plus 5BC. Kemudian yang ini juga sama, Kak. Bisa difaktorkan nih. Boleh ya. Boleh nih kalau teman-teman mau faktorkan menjadi dikali 3 4A min 5BC. Ya, ini dikali ya, teman-teman ya. Antara kurung ini adalah perkalian. Sehingga kita punya jawaban akhir yang paling tepat itu adalah 9 dikali 4A plus 5B dikali 4A min BC ya. BC
5BC. Nah, ini C-nya ketinggalan. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lagi ya yang di sini. 81x kuadrat berarti adalah 9x dikuadratin. Dikurang 7xz ya. Maka kakak boleh faktorkan dia. Nah, atau sebelum kita pakai rumus ini, kalau kita lihat kak, ini ada x kuadrat, ada x kuadrat. Boleh nggak kak difaktorin dulu nih? X kuadrat 81 dikurang 49 z kuadrat. Boleh ya. Jadi kita punya di sini 9 kuadrat dikurang 7z dikuadratin gitu ya. Sehingga kakak punya x kuadrat 9 plus 7z 9 min 7z gitu ya. Jadi ini A-nya, ini B-nya, tinggal pakai rumus ini. Kak, kalau ini pangkat 4 gimana? Nah, kita di contoh nomor 3 sekarang pangkatnya pangkat 4 nih, Kak. Emang bisa, kan rumus kita pangkat 2. Nah, kalau ketemu pangkatnya genap, teman-teman jangan bingung dulu. Kita coba teliti dulu, jangan-jangan dia adalah kuadrat dari suatu bilangan atau suku berpangkat. Contoh, kalau A pangkat ini kan, A pangkat 4 itu kan sebetulnya dapat dari A pangkat 2 dipangkatin 2. Dikurang, ini berarti kakak punya 4B kuadrat dipangkatin 2. Betul ya? Sehingga ini bisa kakak tulis sebagai A kuadrat ditambah 4B kuadrat dikali A kuadrat dikurang 4B kuadrat. Kak, ini ada kuadrat lagi. Berarti bisa difaktorin lagi dong? Bisa. Jadi kita harus faktorkan sampai sempurna. Kalau yang sebelah kiri bisa nggak kak? Nah yang ini nggak bisa karena di sini positif. Sedangkan rumus kita negatif, nggak boleh. Tapi yang ini masih boleh nih. Kita punya A kuadrat min 2B kuadrat. Ini bisa kita faktorkan menjadi A plus 2B A min 2B. Yang ini nggak bisa difaktorkan, yang hitam nih. Berarti tetap A plus A kuadrat plus 4B kuadrat. Gitu ya. Jadi harus sampai habis. Contoh lagi yang B. Kak, ini 1. Ini kan betul nih ya. Pangkatnya genap. Berarti boleh kita pakai rumusnya. Kak, ini 1. 1 itu berapa kuadrat? 1 itu bisa 1 pangkat berapa aja nih. Boleh kita tulis 1 pangkat 8. Ya. 256 ini berapa ya kak? Coba kalian teliti. 256 ini adalah 16 ya. Maka kita punya 16 A pangkat 4 di kuadrat dikurang 1 pangkat 4 di kuadrat. Nah, ini bilangan 1 ini cukup istimewa nih dibentuk seperti ini. Maka kakak punya di sini berarti 16A pangkat 4 plus 1 dikali 16A pangkat 4 min 1. Wah, kak, ini bisa lagi nih kak difaktorin. Nah, bisa nih. Ini bisa difaktorin lagi nih. Di sini kakak punya 4A kuadrat di kuadrat dikurang 1 kuadrat kan? Berarti ini pangkat 4 ya. Nah, pangkat 1 kuadrat dikuadratin gitu ya. Berarti kakak punya 4A kuadrat plus 1 kuadrat dikali 4A kuadrat min 1 kuadrat. Nah, ini bisa lagi kak yang ini. Nah, yang hitam nggak bisa ya. Berarti kakak punya 16A pangkat 4 plus 1. Nah, ini 16A pangkat 4 plus 1. Yang ini udah nggak bisa. 4A kuadrat plus 1. Nah, di sini bisa nih yang ini nih. Nah, yang ini bisa nih. Bisa difaktorkan menjadi 2A plus 1, 2A min 1. Jadi difaktorkan sampai betul-betul tidak ada yang bisa difaktorkan lagi. Sekarang kita coba cek yang nomor 4. Kak, ini gimana ya mengerjakannya ya? Ini ada kurungnya gini. Sedangkan kan bentuk ini nggak ada kurungnya. Nah, teman-teman jangan bingung. Kalaupun ada bentuk kurung, kita anggap si kurung itu sebagai satu kesatuan. Contoh di sini kakak kan punya x kuadrat dikurang, kakak anggap ini sebagai b kuadrat misalkan seperti itu. Jadi kan tinggal kita, ini adalah a kuadratnya, tinggal a plus b, rumusnya adalah a min b. Di mana a-nya itu adalah x, b-nya itu adalah y min z. Jadi satu kesatuan, satu kurung. Di sini a-nya x dikurang y min z. Berarti kakak punya x plus y min z dikali x min y plus z. Nah, ini minusnya dikali masuk ke dalam. Nah, ini yang perlu hati-hati di sini nih. Kalau bermain kurung, kita harus kurungin dengan baik supaya dia nggak sampai salah plus minusnya. Berarti sama di sini. Di sini kakak anggap ini sebagai A-nya dan kakak anggap ini sebagai B-nya.
Maka kakak bisa tuliskan dia sebagai A plus B, A min B, di mana A-nya, nah ini A-nya itu adalah 2X min Y, ditambah B-nya adalah 3X min 2Y. Kemudian kakak punya A-nya ini adalah 2X min Y, dikurang 3X min 2Y. Berarti kakak punya di sini 2X min Y plus 3X min 2Y. Nah, di sini kakak punya 2X min Y dikurang 3X plus 2Y. Berarti sekarang bisa kita sederhanakan nih ya. Ada X sama X jadi 5X. Min Y dikurang 2Y jadi min 3Y. Kemudian yang di sini 2X dikurang 3X jadi min X. Min Y ditambah 2Y menjadi plus Y. Ya, jadi ini jawaban akhirnya dari si pemfaktoran ini. Ya, semoga cukup dimengerti. Kita coba satu tipe lagi, satu bentuk lagi, di mana di bentuk ini sepertinya tidak bisa pakai rumus ini. Contoh, di sini kakak punya 4x kuadrat dikurang 100. Oh, ini masih bisa. Karena di sini kita punya 2x kuadrat, ya, dikurang 10 kuadrat ya. Tetapi bentuk yang kakak maksud tuh kita bisa memfaktorkan dulu si 4-nya. Seperti tadi di nomor yang pertama, seperti kakak ada ajarkan sedikit. Ini x kuadrat dikurang 100 ya. Ini berarti 4 dikali ini berarti x. Berarti bukan 100 ya, dibagi 4 berarti di sini kita punya 25 ya. Berarti kakak punya x plus 5, x min 5. Nah, mungkin di contoh yang B jadi lebih kelihatan karena 12 ini bukan bilangan kuadrat. 27 ini bukan bilangan kuadrat, Kak. Terus ini ada pangkat 3, sedangkan kita maunya pangkat 2 atau tadi pangkat genap. Berarti bentuknya harus teman-teman faktorkan biasa dulu. Di sini kakak berarti bisa faktorkan 3xy. Karena x-nya ada x pangkat 3, ada x pangkat 1. Kita ambil x pangkat 1-nya. Y-nya ada y pangkat 1, y-nya pangkat 3, kita ambil y pangkat 1. Berarti di sini sisanya adalah 4x kuadrat. Dapat dari mana ya? Dapat dari ini. Supaya ke sini harus dibagi dengan ini. Ya, harus dibagi dengan si 3xy. Sehingga dapatnya ini. Sekarang untuk yang satu lagi, berarti kakak punya min 9y kuadrat. Nah, di sini baru muncul bentuk si kuadratnya. Berarti ini adalah 2x kuadrat, ini adalah 3y kuadrat, sehingga bentuk akhirnya 3xy dikalikan dengan 2x plus 3y dikalikan dengan 2x min 3y. Nah, inilah bentuk akhirnya ya. Nah, di nomor 5 ini yang kakak pengen tekankan, terkadang kita ketemu bentuk dua suku, tetapi kok bukan bentuk kuadrat ya, Kak? Nah, ternyata bentuk itu bisa kita kerjakan dulu, kita faktorkan dulu dengan cara di video pertama, sehingga muncul nih bentuk kuadratnya, jadi kita bisa menggunakan rumusnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Di video berikutnya kita akan belajar lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurules. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legurules, juga follow Instagramnya Legurules. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.